Jadi kalau ada perempuan atau istri Anda mengandung, ya, atau ibu akhwat di bawah, ada misalnya berharap anaknya sedang mengandung atau ada lahir cucu, maka boleh di situ berdoa dari sejak awal. Dan fikirkan nama yang terbaik sesuai dengan doanya. Anak saya pengen jadi ahli Quran, Muhammad Hamilul Quran. Saya pengen anak saya dekat dengan Nabi, Amelia Habibatul Mustafa. Saya pengen anak saya misalnya paham Al-Quran, mengerti hukum fikihnya, Muhammad Faqihul Quran. Anisa Faqihatul Quran. Ya, perempuan cantik yang lembut tapi paham Al-Quran. Anisa Faqihatul Quran. Ya, jadi silakan cari. Dia begitu terlahir, nama itu membimbing dia, dan cari guru-guru baik untuk kemudian mengawal nama itu sesuai dengan maknanya. Makanya begitu lahir ditunjuk pamannya Zakaria alaihissalam supaya terkawal makna nama itu. Jangan titipkan pada orang-orang yang bisa merusak cita-cita Anda pada nama itu. Katanya namanya faqih, tapi dititipkan pada orang yang menjauhkan dia dari Allah, ya mustahil jadi faqih. Cari sekolah-sekolah yang membuat dia dekat dengan Allah. Sekarang udah banyak santen-santen, sekolah-sekolah plus hafal Quran, plus ada pelajaran salat, plus ada pelajaran fikih. Kejar. Jangan takut dengan gelar kok. Sekarang bisa ambil paket, bisa macam-macam. Takut dengan Allah. Saat suatu hari kita pulang kepada Allah dan anak kita akan ditanya, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Antum akan dihisab. Takut kita saat pulang tuh. Akan ditanya kita. Ya, itu yang kita fikirkan. Cari sekolah yang baik, tempat yang baik, guru yang baik. Nah, kalau dikaitkan dengan Allah, ingat ismun bismillah. Setelah ba, saya ingin kerjakan semua hal, istighraq seluruhnya. Istighraq tadi, ba, semua kegiatan saya, ghayah, saya tujukan semua lillah, karena Allah. Ba lil ghayah, tujuan karena Allah. Nomor 3. Semua kegiatan saya kerjakan karena Allah. Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, semua yang baik-baik karena Allah. Dan saya rasakan setiap saya mengerjakan semua itu, Allah mengawasi saya. Maka ketika Anda kerjakan semua itu, ismun, Anda akan diangkat derajatnya. Adhallaka, Anda akan dilindungi. Siapa yang melindungi Anda? Allah. Karena itu setelah kalimat ismun, melekatlah kalimat Allah. Bismillah. Di orang-orang yang mengerjakan semua aktivitasnya seluruhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya karena Allah, makannya karena Allah, minumnya karena Allah, bekerjanya karena Allah. Orang yang makannya karena Allah tidak akan menyentuh makanan yang diharamkan oleh Allah. Maka makanan itu akan berubah menjadi energi untuk mengerjakan ibadah. Salatnya semangat, baca Qur'annya semangat, bekerjanya semangat. Orang yang mencari nafkah karena Allah, maka dia tidak akan mencari nafkahnya yang dimurkai dan tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan semua hal itu, Allah akan angkat derajatnya, akan melindungi dia dari segala hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun kelihatan sedikit, karena diangkat derajatnya oleh Allah, harta itu kalau naik derajat, maka derajat disebut dengan berkah namanya. Ya, kelihatannya sedikit, cuman karena diangkat nilainya oleh Allah, maka jadilah berkah. Dapatnya 100.000, cuma sebulan gak habis-habis. Bayang gak? Saya juga gak kebayang gitu. Kok bisa? Tapi yang memang ketentuan Allah itu tidak harus dibayangkan. Diikhtiarkan, setelah dapat disyukuri. Ada orang cuma 100.000 sebulan, tapi berkah. Begitu mau makan, tetangga ngantar makanan. Musim buah, datang dari lain, datang, Pak, ada mangga. Masya Allah. Musim ikan, tukang ikan datang, Pak, ikan nih. Sebulan, kepake cuma 20.000, 30.000, 40.000, masih bisa nabung. Bahkan ditabung untuk kurban setahun ke depan. Allahu Akbar. Itulah keberkahan. Jadi kalau Allah sudah angkat sesuatu, apalagi mengangkat kemuliaan seseorang, maka sudah tidak akan ada tersisa keburukan dalam pandangan manusia dalam kehidupannya. Maka begitulah caranya. Kerjakan semua karena Allah, maka Allah akan mengangkat Anda dalam kehidupan. Kalau seseorang sudah diangkat oleh Allah, ismun ma'alaka, sifat Allah jalla wa'ala, ala tinggi, diangkat oleh Allah. Ketika Anda diangkat oleh Allah, wa adhallaka, maka Anda dilindungi oleh Allah dari segala perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah diangkat, apa yang diberikan? Rahman dan Rahim. Rahman, semua kemuliaan yang mungkin diraih di dunia. Allah turunkan sifat bernama Rahman. Rahman. Sehat di dunia, sifat Allah Rahman diberikan pada kita. Rizki dilapangkan, Rahman. Tenang diberikan, Rahman. Di rumah tangga dapat sakinah, alhamdulillah. Rumah tangga dapat mawaddah, alhamdulillah. Rumah tangga dapat rahmah, alhamdulillah. Sakinah, mawaddah, rahmah disingkat jadi samara.
Siapa yang punya samara? Allah. Makanya kalimat nikah dibuka dengan pendekatan kepada Allah. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda yang dimiliki oleh Allah, yang mendekatkan Anda dengan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sebelum nikah dekati dulu Allahnya. Tujuan nikah untuk mendekat kepada Allah. Kalau sudah dapat itu, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sebelumnya litaskunu ilaiha, taskunu sakinah, mawaddah dapat, sakinah dapat. Anda pengen samara tapi jauh dari Allah, bagaimana bisa mendapatinya? Kata Allah, samara punya saya, sakinah punya saya, mawaddah punya saya, rahmah punya saya. Kalian pengen itu tapi jauh dari saya, bagaimana bisa mendapatinya? Paham kaidahnya? Maka Rahman, semua kenikmatan dunia yang bisa didapatkan dengan izin Allah. Rahim, semua kemuliaan akhirat yang hanya diberikan bagi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Di Rahim sifatnya terbatas. Kalau Rahman, semua bisa dapat dengan ikhtiar. Dengan ikhtiar. Ingat baik-baik, perhatikan baik-baik ya. Kalau ada manusia berikhtiar, dia bisa mendapatkan bagian dari dunianya. Kaya, non-muslim pengen kaya, ikhtiar, caranya bekerja. Semakin semangat kerja, bisa kaya. Tapi apakah berkah kekayaannya? Belum tentu. Kalau ingin berkah, jadikan pencarian kekayaan itu tujuannya lillah, bismillah, karena Allah. Maka Allah akan tanamkan keberkahan pada kekayaan itu. Jadi nanti kelihatannya bukan banyak sedikitnya, berkah tidaknya. Ada orang banyak malah bingung. Mau naruh di mana? Nyimpennya susah. Aja tiap hari cuma ngitung-ngitung aja, dipakai enggak? Yang paling dahsyat kekayaan miliaran, dekat triliunan, sakit cuman ke apotek. Bayangkan. Jadi ada orang pelit terhadap dirinya sendiri, dia sendiri tidak menikmati. Sehingga bawaannya cuma stres. Akhirnya apa pendekatannya? Main ke ladang, ambil cabai, tanam kangkung, padahal harta banyak. Ya. Nah, ini yang disebutkan Rahman. Kalau sudah mendapatkan keberkahan, maka nilai semua perbuatan menjadi pahala akhirat. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau minum, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, ketika diminum dengan meniatkan karena Allah, maka Allah turunkan keberkahan pada minuman ini. Dia tidak sekedar menghilangkan haus, walaupun cuma sekali tegukan, tapi dia menjadi energi yang menyegarkan. Kadang-kadang tahan 2 jam, 3 jam, ayo, lillah. Dan dahsyatnya jadi energi untuk ibadah. Makanya banyak ulama dulu itu nggak banyak makan. Makan sedikit, tapi ibadahnya banyak. Orang sekarang sedikit-sedikit makan. Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, ibadah sedikit. Dulu minum sedikit, bangun banyak. Sedikit-sedikit minum, sedikit-sedikit minum. Kemana? Toilet, minum toilet, minum toilet. Ya banyak yang diminum, banyak yang dibuang. Banyak yang dimakan, banyak yang dikeluarkan. Dan banyak yang dihisap di dalamnya. Maka rubah cara kita mendekati Allah subhanahu wa ta'ala. Kan Allah pemilik semuanya. Manusia itu banyak anehnya hari ini. Katanya Allah yang maha kaya, tapi nggak mendekati Allah untuk meminta kekayaan. Katanya Allah yang maha menenangkan, tapi saat gelisah kenapa tidak mendekat kepada Allah? Katanya Allah yang punya solusi, tapi ketika punya masalah kenapa menjauh dari Allah? Katanya Allah yang bisa mengampuni, sadar, tapi kenapa nggak minta ampun? Kenapa nggak taubat? Katanya sadar mau wafat, tapi kenapa nggak cari bekal? Katanya nggak pengen ke neraka, tapi melakukan perbuatan yang menjerumuskan dia ke neraka. Lalu di mana kita menyimpan akal kita? Di mana kita menyimpan iman kita? Ini yang harus kita kaji kembali. Ini yang saya katakan, ketika kita minum karena Allah, maka Rahman, sifat Rahmannya memberikan kemudian keberkahan dalam apa yang kita minum. Poin yang selanjutnya, bukan sekedar dunia yang didapatkan. Bismillahirrahmanirrahim, menjadikan perbuatan itu punya nilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dituliskanlah pahalanya. Berapa pahalanya? Paling sedikit 10. Jadi kalau ini minum, ya minum. Dikerjakan karena Allah. Belum jelas, saya contohkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Perhatikan baik-baik. Saya minum bukan karena haus, karena ingin mencontohkan. Saya serius. Allah menjadi saksi. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu diminum,
Maka perbuatan yang dikerjakan, yang baik-baik dikerjakan karena Allah, setelah dikerjakan karena Allah, maka namanya berubah menjadi hasanah namanya. Apa namanya? Hasanah. Kebaikan yang dikerjakan karena Allah. Hasanah. Ibu hasanah. Ibu yang mengerjakan segalanya karena Allah. Pak Hasan, bapak yang beraktivitas karena Allah. Sifatnya disebut ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau mengerjakan segala hal sebagai ibadah karena Allah, walaupun tak mampu melihatnya, rasakan engkau dilihat oleh Allah. Masjid ini namanya al-ihsan, untuk melatih Anda supaya lebih dekat dengan Allah. Kalau Anda tiap malam Jumat ke sini semakin jauh dari Allah, ada yang salah dengan diri Anda. Ada yang tidak tepat. Karena setiap Anda datang kemari, mesti ada sesuatu yang mengingatkan Anda dengan Allah. Lihat orang, ya, ayo berlomba dalam kebaikan. Orang bisa jamaah, kenapa Anda sendirian? Orang bisa saf paling depan, kenapa Anda mesti terlambat? Kejar, kejar, kejar. Woi, saya kemarin pekan lalu udah 1 juz, saya akan kejar dia juga, 1,5 juz. Jamaah yang lain menghafal 1 halaman, saya 1 lembar. Bismillah. Mudah-mudahan saat wafat sedang menghafal itu. Mudah-mudahan saat wafat itu sedang berubah menjadi lebih baik. Makanya kalau sedang bermaksiat pengen tobat, cepat kejar tobatnya terus. Walaupun belum sempurna, kerjakan tobat lagi, kerjakan tobat lagi. Mudah-mudahan saat wafat itu saat sedang tobat. Tidak cukup dengan amin, tobat. Ya, hasanah. Kalau sudah perbuatan jadi hasanah, maka poinnya 10. Dari mana taunya Ustaz? Allah yang sampaikan, Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan yang nilainya hasanah, punya nilai akhirat, falahu asyru amthaliha, maka dia mendapatkan 10 poin dari hasanah itu. Poinnya jangan dihitung 1, 2, 3, 4, 10, tidak. Saya sering katakan, itu bisa 500 tahun jaraknya satu ke 2, 3 ke 4, dan seterusnya. Nanti akan ditampakkan saat akan wafat, tampakkan pahala-pahalanya. Tampakkan dalam sakaratul maut, tampak sebuah indah. Makanya banyak orang sakaratul tenang, tiba-tiba saking tenangnya dicabutnya tenang. Panggilannya pun tenang. Quran surah 89 ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul. Ya, hei jiwa-jiwa yang sedang tenang, kalau ditampakkan semua keindahan. Pahala banyak gitu. Tampakkan surga segalanya. Masya Allah, indah, tenang. Karena sedang tenang itu gak kerasa, hilang pergi aja. Ada yang sedang sujud, ada yang sedang baca Quran, ya, ada yang sedang sholat. Masya Allah. Ada yang sedang lihat ustaz di majelis ilmu. Ya, bisa terjadi. Ada ustaz yang sedang mengajar, ada, dan seterusnya. Masya Allah, enak gitu. Ulang. Itu poinnya. Ayo cepat kejar. Makanya kata Nabi, kalau perbuatan nggak disebutkan nama Allah di situ, abtar, terputus. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Semua perbuatan baik yang tak disebutkan nama Allah di dalamnya, maka terputus nilai pahalanya. Yang paling dahsyat, kalimat bismillahirrahmanirrahim itu kalau diucapkan dengan benar, itu belum minta pun Allah bisa mengabulkan apa yang kita butuhkan dalam hidup, walaupun permintaan itu belum diucapkan. Ada orang yang belum minta langsung dipenuhi. Langsung dipenuhi begitu bismillahirrahmanirrahim, minum. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i satu kali kemudian berdiskusi tentang apa? Ini guru dengan murid, tentang rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Malik, ada jenis rizki yang tidak perlu diikhtiarkan dengan ikhtiar manusia. Dekati pemilik rizkinya maka akan diturunkan. Kata Imam Syafi'i, ya guru, harus ikhtiar dulu baru diturunkan. Dalilnya wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada rizki yang telah ditetapkan akan diturunkan. Bagaimana cara menurunkannya? Quran surah kedua ayat ke-168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi jami'. Hei manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya manusia, ayo semuanya cari makan, kerja supaya dapat bagian dari makanan dengan halal dan thayyib. Kerja dulu baru dapat. Tidak sepakat, wajar, tapi saling menghormati di situ. Al-Imam Asy-Syafi'i pamit dulu, begitu keluar kemudian mendapati satu kebun anggur sedang panen. Begitu lewat, ada tawaran, "Oi, anggurnya banyak, siapa yang mau bantu panen, boleh ambil dari situ." Maka datanglah Imam Syafi'i ikut bantu di situ. Begitu selesai, diberikan bagian anggur yang segar, besar, enak di tengah suasana panas yang sedang menyerik. Maka ketika menerima anggur itu senang, Masya Allah. Bukan karena terima anggurnya, karena ingat diskusi beliau dengan gurunya. Kata beliau, kerja dulu baru dapat anggur. Kalau tadi saya lewat saja, nggak bantuin metik anggur, nggak akan dapat si anggur ini.
Maka terbersit di kepalanya, beliau mendapatkan kebenaran dari pendapatnya. Maka pulang ke gurunya, dicuci anggurnya, disiapkan, dihidangkan dengan Masya Allah, cara menghidangkan yang sangat luar biasa beradab. Begitu kemudian bertemu gurunya, guru, Masya Allah, tadi aku lewat di perjalanan, ada orang yang sedang memanen anggur, aku ikut ke situ. Saat aku bantu, kemudian dikeraskan kalimat ini, pada bagian terakhir, ditekankan. Saat aku bantu, tiba-tiba aku diberikan bagian dari bantuan itu. Dapatlah anggur ini. Coba, beliau tidak mengatakan, guru pendapat saya benar nih. Tadi buktinya, saya dapat anggur dulu, kerja dulu, baru dapat anggur. Kalau saya nggak mampir, nggak dapat anggur ini. Perhatikan adab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, guru, begitu saya bantu, diberikanlah saya bagian anggur ini. Kalimatnya ditekankan. Al-Imam Malik tersenyum. Kemudian tertawa. Fatabassama dhahika. Tersenyum, tertawa. Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris, saya sebelum ke sini, waktu akan mengajar, siang-siang terik panas, saya membayangkan bagaimana nikmatnya kalau makan anggur yang besar, enak dan indah. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur. Saya keluar mau mengajar, panas terik begini, membayangkan nikmatnya kalau ada anggur yang besar, yang enak. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur. Kedua pendapat mereka benar. Satu ikhtiar, satu yang kedua mendekati Allah. Karena ada 8 jenis rizki dalam Al-Quran. Dan keduanya tertawa bersama, makan anggur bersama. Jadi jangan sampai perbedaan pendapat itu menghalangi Anda untuk minum teh bersama. Nggak harus saling melaporkan. Paham ya? Jelas. Diskusi, datang belajar. Itu biasa saja gitu. Ya, itulah. Nah, yang mau saya kembalikan ke sini, perhatikan maknanya. Jadi ada orang-orang tertentu yang ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah berikan sebelum dia meminta. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim akan langsung mendapatkan sifat Rahman Allah di dunia? Dan langsung bernilai pahala? Karena tidak semua ternyata yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saat minum, minumannya menjadi berkah. Tidak semua yang Bismillahirrahmanirrahim saat makan, makanannya menjadi berkah. Tidak semua yang Bismillahirrahmanirrahim saat bekerja, hartanya menjadi berkah. Kalau berkah, asasnya manfaat. Dari semua harta yang Anda kumpulkan di rumah, berapa yang bermanfaat? Baju, pakaian, kendaraan. Ayo lihat koleksi kendaraan Anda. Berapa kali dipakai ke masjid? Hah? Berapa kali digunakan ke majelis ta'lim? Hah? Pakai dunia saja. Kalau cuma dipakai dunia, jangankan Anda yang belum beriman pun bisa. Coba lihat, banyak orang punya kendaraan. Pakai hanya untuk weekend saja. Pakai hanya untuk tamasya saja. Pakai untuk hanya kepernikahan. Banyak yang seperti itu. Anda jangan dulu bangga. Pertanyaannya, semua itu dihisab. Pernah nggak dipakai ibadah? Itu buka lemari pakaian Anda tuh. Berapa yang pernah digunakan untuk ibadah? Ayo. Jangan-jangan ada helai pakaian belum pernah dipakai ibadah. Itu pena Anda tuh yang dipakai menulis. Pernah nggak dipakai menulis pada kebaikan? Nulis hadis satu aja. Nulis ayat Quran untuk dihafalkan. Nulis catatan untuk mengingatkan Anda dengan Allah. Tuliskan. Karena kalau dihisab nanti bisa lebih mudah. Minimal pulpen itu akan berkata, saya pernah digunakan oleh si fulan pemilik saya ya Allah untuk mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dilakukan. Nah, sekarang untuk menunjukkan itu semua, maka ada satu kaidah. Kalau kaidah ini benar, dan inilah dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim akan muncul kemudian kalimat-kalimat lain sebagai tafsir dari kalimat ini, dan satu dengan yang lainnya akan saling menjelaskan. Indahnya nanti keterangan di Al-Fatihah dirinci di Al-Baqarah. Terusannya ada di Ali Imran sampai dengan ke An-Nas, indah luar biasa. Dari setiap kalimat ada yang akan saling menjelaskan. Dan kunci dari semua ini terletak pada kalimat Allah. Dan ini bahasan terakhir kita. Allah. Makanya saya akhirkan. Baik. Saya bacakan dulu kaidahnya ya. Kitabnya At-Ta'rifat karya Imam Al-Jurjani. Ya. Nanti saya bawakan lagi beberapa kitab yang lain. Ini kadang-kadang kitab itu saya hafalkan cuma kadang-kadang ada sebagian kawan-kawan yang mungkin belum mendapati referensinya. Jadi menilai bahwa ini nggak ada nih, pendapat ini nggak ada, dari mana gitu kan? Nah, maka beberapa taklim mungkin saya akan bawa kitab-kitab itu supaya bisa untuk sharing di situ. Kalau ada yang kurang tepat silahkan diluruskan. Tidak ada masalah. Saya sih enak saja. Kalau benar salah, ya kita katakan itu keliru ya. Kalau misalnya salah sebut nama, ya saya salah sebut nama kemarin. Harusnya ini, yang benar ini bukan ini. Ya selesai. Dan tidak harus mempertahankan kesalahan. Ya. Dan
Dan juga jangan cari-cari kesalahan, capek nanti. Ya, capek. Guru itu kalau mengajar pasti ada aja salahnya, pasti salah. Tapi yang paling salah adalah murid yang mencari-cari kesalahan guru. Jelas ya? Nah, bikin status dulu, catat dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismul a'zam. Al-ismul a'zam, nama yang paling agung, tinggi. A'zam itu isim tafdil dari kata azuma. Azuma, a'zam. Azuma besar. Sigat mubalaghahnya azim, sangat besar. A'zam paling besar, paling agung. Jadi kalau ada yang agung, ini yang paling agung. Kalau ada yang bisa mengangkat, ini yang paling tinggi angkatannya. Kalau ada yang bisa memuliakan, ini yang paling bisa memuliakan pada tingkat yang paling dahsyat. Anda dimuliakan oleh ibu Anda, teman Anda, tetangga Anda, keluarga Anda, masyarakat Anda, maka ada yang lebih dahsyat dalam memuliakan Anda. Inilah dia nanti yang akan kita lihat. Jelas ya? Nah, mari kita lihat al-ismul a'zam. Huwal ismul jami' li jami'il asma'. Huwal ismul jami' li jami'il asma'. Al-ismul a'zam ini adalah nama yang mencakup seluruh nama-nama kemuliaan, nama-nama kebaikan. Jadi kalau ada semua nama baik, puncaknya nama ini. Puncaknya nama yang ini. Ya. Apa nama yang dimaksudkan? Yuk kita lihat. Qila, dikatakan nama al-ismul a'zam itu tidak ada yang lain. Wallah, yaitu Allah. Allah. Ini. Nama Allah itu disebut dengan nama al-ismul a'zam. Ini sepakat orang Arab langsung nyebut a'zam. Nama yang paling tinggi, nama yang paling agung, nama yang paling dahsyat. Al-ismul jami' li jawami' as-sifatil mahmudah li jami'il asma'. Nama terbaik, teragung yang mencakup semua nama kebaikan yang pernah ada. Makanya ketika Allah memperkenalkan nama ini, Allah menyebutkan bahwa nama Allah ini memiliki semua sifat-sifat nama-nama kebaikan, baik namanya ataupun sifatnya. Itu kita temukan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 180. Quran surah ke-7 ayat 180. Di halaman 174, posisi paling kiri, baris yang keempat, sebelah atas. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Walillahil asma'ul husna. Walillah, hanya milik Allah. Walillah, hanya milik Allah. Al-asma'ul husna, semua nama-nama yang baik-baik. Di semua nama-nama baik itu terkumpul semua punya Allah. Makanya ketika disebutkan nama Allah itu mencakup semua nama-nama yang baiknya. Di Anda ketika menyebut nama Allah, ya Allah, Allahumma, ya Allah, itu sudah mencakup semua nama-nama yang terbaik yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Makanya kalau Anda mau memanggil kepada Allah, kata Allah, silakan sebut nama Allah secara singkat. Di mana ditemukannya? Boleh Quran surah ke-17 misalnya, ayat ke-110. Ya, Quran surah ke-17 ayat 110. Ya. Halaman 293. Posisi paling kanan di baris yang ke-6. Qulid'u Allah awid'u Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Qulid'u Allah, kalau Anda sedang punya masalah, sedang punya persoalan, sedang punya kebutuhan, qulid Allah, panggil Allah, sebut, minta. Qulid Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berdoa minta. Atau sebut Ar-Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Atau kalau ingin spesifik, silahkan panggil nama-nama yang Allah miliki sesuai dengan kadar kebutuhan Anda. Semua namanya baik. Misal, Anda butuh rezeki, sebut namanya ya Razzaq. Anda sedang belajar, besok mau ujian, belajar supaya dipercepat ilmu, sebut namanya Yal Alim. Anda sedang bekerja, ada yang usil, ada yang iseng, ada yang ingin mencelakai Anda, sebut namanya Yal Jabbar, Yal Malik. Sedang punya banyak masalah, sebut Ya Sabar, Sabar, Sabar.
Tapi kalau Anda ingin menyebut satu nama yang dengan itu semua masalah Anda tuntas, sebut Allah. Ya Allah, hamba bermunajat kepadamu. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Kalau Anda benar menyebutnya, benar memohonnya, maka demi Allah ada hadis yang langsung disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung disebut oleh Nabi. Jika Anda memanggil Allah dengan namanya yang paling tinggi ini dan benar cara memanggilnya, maka semua permintaan Anda sulit bagi Allah untuk menolaknya. Dikabulkan seketika. Saya bacakan kitabnya, ini halaman 31. Saya hafal ini. Ya, paling kiri di pertengahan. Kitabnya Al-Aqaidah Al-Islamiyah karya Syekh Said Sabiq. Ini kitabnya. Ya. Bismillah. Ismullahil A'zam. Ya, ada yang bisa bahasa Arab mau bacakan? Baik, saya bacakan langsung ya. Ismullahil A'zam. Ya. Wa kama anna lillahi hadhil asma falahu ismun a'zam idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Allahu akbar. Dan sebagaimana Anda ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat mulia, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, ya, dan seterusnya. Di balik nama itu ada nama yang paling tinggi. Dan kalau nama paling agung, paling tinggi itu Anda sebut dalam berdoa, idza du'iya bihi ajaba, maka Allah akan langsung mengabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan jika Anda memohon kepada Allah minta dengan nama itu, maka Allah akan memberikan apa yang Anda minta. Ya, mari kita lihat. Ja'a dzikruhu fima yali min ahadits. Kalau Anda tidak percaya, berikut ini saya tampilkan beberapa hadis-hadis ya yang mengabadikan kepada kita peristiwa-peristiwa